Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifana Rohdiana dari kelas BKB dengan NIM 220404501020 dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul pengaruh implementasi layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning terhadap kematangan karir mahasiswa akhir prodi bimbingan dan konseling. Nah, adapun tujuan dari pembuatan tugas ini yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Abdullah Pandang MPD, kemudian Bapak Ahmad Harum SPD MPD, serta Bapak Dwi Endrasto Wibowo SPD MPD. Nah, untuk yang pertama yaitu pembahasan bab 1 mengenai pendahuluan ataupun latar belakang. Nah, yang dimana di latar belakang ini terdapat pembahasan mengenai apa sih yang melatar belakangi dari judul yang saya ambil ini, sehingga saya mengangkatnya sebagai proposal penelitian. Nah, jadi mahasiswa tingkat akhir ini yang berada pada rentang usia 18 hingga 22 tahun itu tergolong dalam tahap eksplorasi karir, yang dimana mereka mulai merancang masa depan karir, mengenal potensi diri, serta mempertimbangkan pilihan karir yang sesuai. Nah, namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa pada tahap ini yang belum memiliki rencana karir yang matang dan cenderung bingung menentukan arah masa depannya. Nah, hal ini itu menjadi perhatian serius, terutama di tengah pesatnya perubahan dunia kerja akibat revolusi industri 4.0. Nah, era ini menuntut lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan mulai dari keterampilan digital, kesiapan karir, serta kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga nanti dapat bersaing di pasar kerja yang secara kompetitif. Nah, sayangnya data menunjukkan bahwa masih banyak lulusan perguruan tinggi yang mengalami pengangguran akibat rendahnya tingkat kematangan karir. Hal ini diperkuat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun ini, yaitu tahun 2025, yang dimana jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76%. Nah, ini sebenarnya adalah penurunan kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jumlah pengangguran terus meningkat sekitar 83.000 orang dari Februari 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi harus memiliki kesiapan karir yang matang atau benar-benar mempersiapkan diri untuk dunia kerja nanti di masa depannya mereka, agar mereka bisa siap untuk bersaing atau mampu bersaing dengan para kompetitor-kompetitor lainnya yang sangat kompetitif. Nah, dari hal tersebut, salah satu solusi yang diupayakan untuk menjawab permasalahan ini dari proposal yang saya angkat yaitu melalui pemanfaatan teknologi digital dalam layanan bimbingan karir, yaitu LinkedIn Learning. Nah, LinkedIn Learning itu sendiri adalah sebuah platform online yang nantinya ketika orang membuka platform itu akan dapat mengakses mencari pekerjaan ataupun mencari informasi seputar kursus ataupun bimbingan untuk persiapan pekerjaannya nanti mereka di masa depan. Dan learning, nah, diharapkan nanti mahasiswa akhir mampu mengembangkan potensi diri, membangun kesiapan karir yang matang, serta memperluas wawasan tentang dunia kerja secara lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah implementasi layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning ini benar-benar berdampak signifikan terhadap kematangan karir mahasiswa akhir ataupun malah sebaliknya. Nah, sejalan dari hal tersebut, adapun rumusan masalah dari proposal penelitian yang ini, yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana tingkat kematangan karir mahasiswa akhir prodi bimbingan dan konseling sebelum dan sesudah mengikuti layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning. Yang kedua, apakah
terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi layanan bimbingan karir berbasis blended learning terhadap kematangan karir mahasiswa akhir prodi bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, sejauh mana sih efektivitas platform digital seperti blended learning dalam meningkatkan aspek-aspek kematangan karir mahasiswa. Nah, untuk tujuan dari penelitian itu sendiri sama dengan rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui tingkat kematangan karir mahasiswa akhir, prodi bimbingan dan konseling sebelum dan sesudah mengikuti layanan bimbingan karir berbasis blended learning. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan antara implementasi layanan bimbingan karir berbasis blended learning terhadap kematangan karir mahasiswa akhir, prodi bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, untuk mengetahui efektivitas platform digital blended learning dalam meningkatkan aspek kematangan karir mahasiswa. Nah, selanjutnya adapun manfaat penelitian proposal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bimbingan konseling karir. Nah, hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan kematangan karir dan pemanfaatan teknologi dalam layanan bimbingan karir, serta menjadi referensi nantinya bagi para peneliti selanjutnya yang mengkaji intervensi digital dalam peningkatan kesiapan karir mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu bagi mahasiswa, nah, bagi dosen atau konselor, dan bagi lembaga pendidikan. Untuk bagi mahasiswa sendiri, penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang cukup penting atau sangat penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir, untuk memahami betapa pentingnya persiapan kematangan karir dan bagaimana memanfaatkan platform seperti blended learning ini dapat membantu merencanakan dan mempersiapkan masa depan karir mereka agar lebih terarah. Kemudian yang kedua, yaitu bagi dosen dan konselor. Nah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan model layanan bimbingan karir yang inovatif dan berbasis digital, khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bagi lembaga pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program bimbingan karir berbasis teknologi untuk mendukung kesiapan lulusan mahasiswa di perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja yang kompetitif di era revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan di bab 2 yang meliputi tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri, saya membahas menjadi 4 pembahasan atau subjudul yang meliputi kematangan karir, kemudian layanan bimbingan karir, pemanfaatan teknologi dalam bimbingan karir, dan blended learning sebagai media bimbingan karir digital. Nah, untuk kematangan karir sendiri, untuk materi mengenai kematangan karir sendiri, saya membahas terlebih dahulu mengenai pengertian karir itu sendiri apa. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan mengenai pengertian apa sih itu kematangan karir. Nah, pengertian karir itu sendiri menurut Gibson dalam Wardana 2023 mengatakan bahwa karir adalah sikap dan perilaku seseorang dibentuk oleh pengalaman dan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Nah, kemudian selanjutnya menurut Molloy dan Butler dalam Wardana 2023 yang menyatakan bahwa karir itu meliputi seluruh kegiatan pekerjaan ataupun pengalaman yang dijalani individu sepanjang hidupnya dan memberikan kesinambungan dalam membentuk kepribadian serta sikap kerja. Nah, sedangkan menurut Yusuf dalam Violina 2017, karir itu bukanlah sekedar pekerjaan yang dilakukan seseorang. Nah, itu adalah serangkaian pengalaman kerja atau aktivitas penting yang dilakukan sepanjang hidup seseorang. Jadi pada intinya, karir itu adalah gabungan dari pengalaman atau aktivitas penting ataupun pekerjaan seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan yang digeluti seseorang dan bagaimana mereka berkembang dan mencapai apa yang mereka capai selama perjalanan karir mereka tersebut. Nah, sedangkan untuk konsep kematangan karir, konsep kematangan karir itu pertama kali diperkenalkan oleh Donald Super dalam teori perkembangan karirnya, yang dimana dia mengatakan bahwa kematangan karir itu terdiri dari 4 aspek. Nah, yang pertama itu perencanaan karir, yang kedua eksplorasi karir, yang ketiga pengambilan keputusan karir, dan yang keempat informasi tentang dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu tentang layanan bimbingan karir.
Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai bimbingan. Bimbingan sendiri itu berasal dari kata guidance yang berarti menunjukkan, menentukan, atau mengendalikan. Ataupun juga guidance ini berarti mengarahkan atau to direct, terus memandu atau to pilot, terus yang ketiga itu mengelola atau to manage, dan yang keempat itu menyetir atau to steer. Nah, istilah karir di sisi lain mengacu pada pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Nah, sedangkan menurut Kartika 2018, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu berupa konselor ataupun seorang guru ataupun ahli lainnya di bidang tersebut, yang memberikan bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada serta dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, berdasarkan hal yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan karir ini memiliki keterkaitan yang erat dalam membantu individu dalam mengarahkan dan mengelola jalur kehidupannya, khususnya dalam pekerjaan dan pengembangan diri, atau lebih tepatnya untuk kematangan karir individu. Nah, selain membantu individu dalam mengenali potensi diri dan memahami dunia kerjanya, nah, layanan bimbingan karir itu juga sangat penting membantu individu dalam menemukan minat dan potensi mereka serta menetapkan tujuan karir mereka. Yang pada intinya, bimbingan karir ini sangat berkaitan erat atau sangat berpengaruh terhadap kematangan karir individu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam bimbingan karir. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Supriyanto dan Arifin 2020, bahwasannya penggunaan media, ini salah satu contohnya, yaitu penggunaan media PowerPoint itu berbasis gambar memiliki potensi sebagai alat bantu visual yang menarik dan dapat membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih baik. Nah, ini sebagai contoh acuan penelitian yang sebelumnya, bahwasanya media digital dalam layanan bimbingan karir itu bisa efektif begitu dalam membantu individu mencapai kematangan karirnya. Nah, selanjutnya juga ada penelitian yang dilakukan oleh Tarigan 2021 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara layanan informasi karir dengan keputusan karir mahasiswa. Nah, artinya mahasiswa itu dapat mendapatkan akses terhadap informasi karir melalui media yang tepat, cenderung memiliki kejelasan dan memilih jalur karirnya. Nah, selanjutnya menurut Hidayati dan Hartati 2016 dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa bimbingan karir yang dirancang sebagai sistematis dan memanfaatkan media interaktif mampu meningkatkan core work skill mahasiswa seperti komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media dan teknologi itu bukan sekedar alat bantu, tetapi dapat menjadi bagian integral dalam menjadi bagian yang penting dalam proses pengembangan kesiapan karir mahasiswa secara menyeluruh, khususnya untuk mahasiswa akhir. Nah, yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu LinkedIn Learning sebagai media bimbingan karir digital. Nah, salah satu media sosial yang mengalami pertumbuhan pesat pada tahun ini yaitu adalah LinkedIn Learning. Nah, yang dimana ini adalah sebuah jaringan profesional online terbesar di dunia. Media ataupun platform LinkedIn Learning ini merupakan media sosial yang mengalami peningkatan sebanyak 3 juta pengguna atau sebesar 15% dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena platform ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan hiburan, namun juga sebagai sarana pengembangan diri dan karir serta memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang dimana di masa sekarang itu memang tapi sulit untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, jadi si platform LinkedIn Learning ini akan membantu keefektivitasan seseorang untuk mencari lowongan pekerjaan lewat platform online gitu. Nah, kemudian adapun penguatan dari penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan wawancara singkat sebanyak 5 dari 5 mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya angkatan 2020 mempunyai akun media sosial LinkedIn Learning. Nah, salah satu faktor utama mahasiswa di fakultas ini menggunakan LinkedIn Learning adalah untuk fokus belajar dalam mempersiapkan dan mengembangkan karir menghadapi dunia kerja. Nah, perubahan tren dalam proses perekrutan juga membuat semakin banyak perusahaan itu melirik individu yang menggunakan LinkedIn Learning sebagai alat utama mencari kandidat potensial. Nah, hanya untuk mencari lowongan kerja di platform ini juga dapat membuat koneksi dengan bisnis dan profesional di seluruh tempat.
Nah, jadi nanti pengguna itu dapat mengenal beberapa perusahaan sehingga mempermudah untuk mencari pekerjaan. Begitupun sebaliknya, perusahaan juga dapat dengan mudah menemukan karyawan profesional sesuai kebutuhan di platform LinkedIn. Oke. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kerangka pikir. Nah, menurut Sugiono dalam Syah Putri et al. 2023, kerangka berpikir itu adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan telah kepustakaan. Kerangka berpikir membuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Nah, kerangka berpikir juga itu menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel. Nah, jadi untuk variabel di dalam penelitian ini itu sendiri, untuk variabel x-nya itu adalah, untuk variabel x dalam penelitian ini adalah pemanfaatan LinkedIn Learning. Nah, yaitu sejauh mana mahasiswa memanfaatkan platform tersebut sebagai media pembelajaran untuk kematangan karirnya. Nah, kemudian untuk variabel y-nya itu adalah kematangan karir mahasiswa yang merujuk pada tingkat kesiapan individu dalam memahami dan merencanakan masa depan karirnya. Nah, kemudian lanjut untuk rangka pikirnya tadi, saya lanjutkan. Rangka berpikir itu dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antara variabel yang diteliti. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pada penelitian ini tadi sudah saya jelaskan bahwa membahas tentang variabel X sebagai pemanfaatan LinkedIn Learning, yaitu sejauh mana mahasiswa memanfaatkan platform tersebut sebagai media pembelajaran untuk keterampilan teknis dan non teknis di dunia kerjanya nanti. Kemudian untuk variabel Y-nya itu adalah bagaimana kematangan karir mahasiswa yang merujuk pada tingkat kesiapan individu dalam memahami dan merencanakan masa depan karirnya. Nah, jadi itulah tadi keterkaitan antara beberapa variabel di dalam kerangka berpikir yang saya jelaskan. Nah, untuk bagian-bagannya sendiri terdapat 7 bagan. Satu bagan yang isinya terdapat 7 poin. Yang pertama itu permasalahan mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, kurang matang dalam pengambilan keputusan karir, minim perencanaan, minim informasi dunia kerja. Nah, selanjutnya kebutuhan layanan bimbingan karir yang efektif. Kemudian yang keempat, inovasi, yaitu layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning. Kemudian yang kelima, akses pelatihan digital seperti eksplorasi karir, penguatan profil, pengembangan keterampilan, informasi dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan kematangan karir mahasiswa. Dan yang terakhir, perencanaan karir, eksplorasi, pengambilan keputusan, dan pengetahuan tentang dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, hipotesis di dalam penelitian yang saya buat ini terbagi menjadi 2 hipotesis. Yang pertama itu hipotesis umum dan yang kedua hipotesis secara statistik. Nah, hipotesis secara umum itu bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning terhadap kematangan karir mahasiswa tingkat akhir program studi bimbingan dan konseling. Jika nanti memang setelah diberikan pretest yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan karir setelah diberikan layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning itu mengalami kenaikan ataupun dia itu positif, maka hasilnya itu artinya ada pengaruh positif terhadap implementasi layanan bimbingan karir ini dengan LinkedIn Learning terhadap kematangan karir mahasiswa. Tapi jika sebaliknya ataupun menurun, maka bisa saja platform ini itu tidak membantu ataupun tidak memiliki pengaruh, tidak membantu dalam kematangan karir mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3. Bab 3 yaitu pembahasan mengenai metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu terbagi lagi pembahasannya. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, yang dimana pendekatan kuantitatif itu sendiri adalah bagaimana upaya mendeskripsikan gejala-gejala alam dan juga sosial dengan menggunakan angka yang berasal dari kata kuantum yang dalam bahasa Latin berarti jumlah. Nah, kemudian data-data angka hasil pengukuran dari gejala-gejala yang diamati itulah yang kemudian dianalisis, dicari derajat kuantitas atau kualitasnya
seperti dipelajari hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lainnya, kemudian dikaji pengaruhnya terhadap suatu gejala serta hubungan sebab akibat. Nah, ini menurut Pridana dan Sunarsi dalam Prayogi Kurniawan 2024. Dan semu digunakan karena peneliti ingin mengetahui perubahan tingkat kematangan karir pada mahasiswa akhir sebelum dan sudah diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning, namun tidak memungkinkan untuk melakukan randomisasi secara penuh terhadap subjek penelitian. Nah, untuk desain penelitian yang digunakan yaitu pre-test, post-test, one group design, di mana kelompok subjek yang sama akan diukur tingkat kematangan karirnya sebelum dan sesudah mengikuti layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning. Nah, selanjutnya yaitu variabel dan desain penelitian. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa variabel independen atau X-nya itu adalah pemanfaatan layanan bimbingan karir berbasis LinkedIn Learning yang mencakup frekuensi penggunaan layanan, jenis materi yang diakses, dan aplikasi materi dalam pengembangan diri mahasiswa. Kemudian untuk variabel dependennya atau Y adalah kematangan karir mahasiswa. Nah, kemudian untuk definisi operasional. Nah, definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan secara terukur. Nah, untuk populasi dan sampelnya dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokusnya adalah mahasiswa akhir program studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Makassar, khususnya itu untuk angkatan 2022, yaitu jadi populasi ini mencakup seluruh mahasiswa program studi bimbingan dan konseling yang di angkatan 2022, yaitu sekitar diperkirakan sekitar 173 mahasiswa. Nah, sampel penelitian akan diambil dari populasi tersebut itu menggunakan teknik purposive sampling, di mana nanti peneliti akan memilih mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, dengan demikian ya, sampel yang dapat diambil terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang terdiri dari 50 mahasiswa yang telah menggunakan layanan bimbingan karir, dan kelompok kontrol yang terdiri dari 50 mahasiswa yang tidak menggunakan layanan tersebut. Nah, adapun teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen nanti berupa angket yang akan disebar, angket kuesioner dan dokumentasi. Nah, angket ini digunakan untuk mengukur variabel tertentu seperti kematangan karir, serta menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengumpulan data di lapangan. Nah, prosedur penelitian eksperimen semu umumnya itu diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pihak kampus dan penyusunan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Selanjutnya dilakukan pengukuran awal yaitu pre-test untuk mengetahui kondisi awal subjek penelitian. Setelah itu diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan karir, misalnya pelatihan atau intervensi berbasis digital linked learning yang dilaksanakan secara terstruktur dalam beberapa sesi. Nah, kemudian setelah perlakuan selesai, kemudian peneliti itu memberikan post-test untuk melihat apakah ada perubahan pada variabel yang diteliti. Nah, setelah melakukan post-test, kemudian data pretest dan proses itu kemudian dianalisis secara statistik untuk mengetahui efektivitas perlakuan yang efektivitas perlakuan yang diberikan terhadap subjek.